Terima kasih sudah mampir di channel kami Warung Manji. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan cara membuat roti kukus selai Srikaya. Roti ini adalah roti kukus yang simpel dan mudah dibuat. Membuatnya hanya dengan 5 bahan saja. Roti ini bisa diuleni secara manual tanpa menggunakan mixer. Pokoknya mudah sekali. Catat. Oke, penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe dulu ya. Berikut bahan dan cara. Kita siapkan 500 gram terigu protein tinggi. Saya menggunakan tepung terigu cakra kembar. Saya tambahkan gula sebanyak 100 gram. Di sini saya akan meratakan dulu. Lalu saya ambil susu cair sebanyak 300 ml. Kita mulai uleni. Di sini kita menggunakan metode autolisis. Teknik ini merupakan salah satu teknik termudah dan bermanfaat dalam pengolahan pembuatan roti. Teknik ini adalah mencampurkan air dan terigu sehingga menjadi adonan, dan setelah menjadi adonan diistirahatkan selama 20 sampai dengan 60 menit, dan tentunya sesuai suhu ruangan ya teman-teman, dengan tujuan mendapatkan sebuah roti dengan bentuk, tekstur, dan rasa yang lebih baik. Ini merupakan salah satu teknik yang klasik ya teman-teman dalam pembuatan roti. Teknik ini memberikan perbedaan seperti adonan akan terasa lebih lembut dan elastis. Di sini saya menggunakan bidang datar ya teman-teman, dan saya menggunakan telenan. Alangkah baiknya bidang datar yang kita gunakan itu memiliki permukaan yang halus, seperti meja stainless. Nah, itu sangat baik sekali. Buat pemula biasanya akan berpikiran kok nggak kalis-kalis, jadi tenang saja. Nah, ini salah satu trik untuk mempercepat kalis. Kita banting-banting seperti ini. Sayangnya bidang datar yang saya gunakan tidak begitu halus, jadi seperti ini. Tapi tidak masalah. Nah, biasanya kalau saya menghadapi hal yang seperti ini, saya tambahkan sedikit tepung. Nah, ini untuk memperhalus, saya gunakan baskom lagi ya teman-teman. Lihat, ini sudah kalis sekali. Ya, seperti ini. Cukup. Menguleni adonan ini membutuhkan waktu 20 menit ya teman-teman. Nah, ini saatnya kita tutup dengan plastik wrap. Jadi kalau tidak ada itu juga dengan plastik biasa tidak masalah. Kita istirahatkan adonan. Saya menggunakan waktu kurang lebih 1 jam agar adonan lebih lembut dan elastis. Setelah 1 jam, lihat, kita buka. Kita coba tarik adonan tersebut. Nah, seperti ini. Ini yang dimaksud sudah kalis ya teman-teman. Ditarik juga tidak robek. Ini menandakan metode autolisis yang kita gunakan itu berhasil. Saatnya mencampurkan ragi instan 2 sendok teh. Kita uleni lagi. Seandainya teman-teman memasukkan ragi lebih awal dari mulai pembuatan adonan, nanti tingkat keasaman ragi malah akan membuat adonan menjadi lebih keras. Pengecualian untuk jenis roti yang membutuhkan kandungan air yang tinggi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita uleni terus. Langkah selanjutnya kita tambahkan minyak.
Saya menambahkan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Oh ya, seandainya teman-teman ingin menggunakan margarin, itu juga bisa. Dan itu membutuhkan 100 gram margarin. Nah, ini 100 ml minyak goreng. Dan saya mencampurkannya sedikit demi sedikit. Biasanya saya melakukan 3 tahap untuk mencampurkan minyaknya teman-teman. Untuk lebih leluasa sepertinya saya akan menggunakan bidang datar kembali teman-teman. Kalau dirasa adonan sudah mulai tidak berminyak, kita beri kembali minyaknya. Kita ulangi sampai minyaknya habis. Nah, seperti ini. Lakukan gerakan seperti mencuci pakaian ya teman-teman. Sepertinya saya akan membutuhkan baskom lagi untuk menghaluskan permukaannya. Nah, seperti ini sudah benar-benar halus. Dan kita siapkan loyang yang kita beri kertas roti. Ini saya menggunakan loyang ukuran 10 x 20 ya teman-teman. Kita bagi dua sama besarnya, sama beratnya. Lalu kita bentuk adonan agak lonjong seperti ini. Rapikan sisi-sisinya. Nah, kita letakkan di tengah-tengah. Lakukan pada adonan selanjutnya. Fungsi daripada kertas roti ini nanti mempermudah dalam melepaskan roti dari loyang ya teman-teman. Ya, kita rapikan. Nah, setelah kita masukkan adonan ke dalam loyang, kita tutup kembali. Nah, seperti ini. Kita istirahatkan adonan. Kurang lebih kita membutuhkan waktu 60 menit. Setelah adonan dibiarkan selama 60 menit, lihat. Dia mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Wah, cantik sekali. Nah, setelah ini siap untuk dikukus. Panaskan kukusan. Setelah itu kita letakkan di dalamnya. Oh iya, untuk tutupnya teman-teman harus membungkus dengan kain agar uapnya tidak jatuh ke dalam adonan. Ya, seperti ini. Kita lakukan selama 20 menit ya teman-teman, kurang lebih. Nah, sudah matang. Perlu diperhatikan ya teman-teman, dalam membungkus tutup dandang itu harus menggunakan kain tebal. Nah, ini saya menggunakan tutup dandang yang tipis, akhirnya uap itu ngumpul dan jatuh ke bawah. Seperti ini hasilnya seandainya kita menggunakan tutup dandang yang tipis. Catat. Setelah dingin, roti kita bisa potong-potong ukuran sesuai selera. Dan roti harus benar-benar dingin ya teman-teman, agar mempermudah dalam pemotongan. Lalu kita bisa gunakan selai serikaya. Oh iya, resep selai serikaya dapat dilihat di video sebelumnya ya teman. Ini kita olesi. Sungguh cantik sekali teman-teman. Ini kita sajikan untuk keluarga kecil kita. Wah, menarik sekali bukan? Jika teman-teman ingin membuat roti kukus serikaya, ikuti langkah-langkah yang ada di video ini. Pasti 100% berhasil. Oke, selamat mencoba.
Terima kasih untuk nonton video selanjutnya.